Kalian pasti sering lihat kan, penjual kopi keliling yang biasa kita panggil Starling? Nah, coba bayangin deh, kalau konsep itu dirombak total, dikasih sentuhan modern, teknologi canggih, plus didukung brand besar. Kali ini kita bakal bongkar gimana caranya kopi keliling bisa naik kelas dan jadi peluang yang luar biasa. Oke, kita mulai ya. Langsung aja nih ke pertanyaan yang paling bikin penasaran. Emang bisa kerja di jalanan tapi penghasilannya setara manajer? Mungkin kedengarannya mustahil ya, tapi justru inilah yang akan kita kulik bareng-bareng. Siap-siap, persepsi kita tentang pedagang keliling mungkin bakal berubah total hari ini. Nah, ini dia perbandingannya, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada Starling tradisional. Pendapatannya tuh nggak nentu, bener-bener tergantung cuaca. Kalau hujan ya udah wassalam. Belum lagi resiko kena gusur atau penertiban. Nah, di sisi lain ada Huling dari House. Mereka punya nama besar, sistem insentif yang jelas, dan semuanya terukur pakai teknologi. Beda banget kan? Biar kita benar-benar paham fenomenanya, kita harus kenalan dulu sama jagoannya. Yuk kita ikuti kisah Kang Dedi, seorang driver bintang Huling. Perjalanannya ini dramatis banget loh, dari karyawan kantoran yang kena PHK sampai akhirnya jadi raja di jalanan. Jadi gini ceritanya, selama 9 tahun Kang Dedi ini kerja nyaman sebagai staf admin di perusahaan garmen. Urusannya ya pajak, keuangan gitu-gitu deh. Terus tahun 2021 pandemi melanda dan dia kena PHK. Tapi dia nggak nyerah, langsung banting setir jadi kurir paket. Lucunya, dia sering banget nganter paket ke kantor Houseling. Sampai akhirnya di tahun 2022, dia mutusin, wah kenapa nggak gabung aja sekalian? Jadilah dia driver Huling. Lompatan karir yang nggak disangka-sangka. Dan ini pengakuan langsung dari Kang Dedi. Dia bilang sendiri, kerjaannya sekarang tuh 180 derajat beda sama dulu. Dari yang di ruangan ber-AC, sekarang harus panas-panasan di jalan. Awalnya sih ragu, tapi pas dicoba, ternyata asik juga. Dan yang paling penting, cuannya itu loh, di luar dugaan. Oke, sekarang kita bongkar rahasianya. Apa sih yang bikin sistem Huling ini bisa jadi tambang emas? Yuk, kita bedah satu persatu, gimana caranya sistem ini bisa ngasih pendapatan fantastis buat para drivernya. Ini dia nih, angka yang bikin kaget. Penghasilan Kang Dedi sekarang itu bisa hampir 2 kali lipat UMR Jakarta. Coba bayangin, waktu jadi staf admin, gajinya setara UMR. Sekarang, di jalanan, pendapatannya meroket. Ini bukan lagi soal kerja sampingan, tapi udah jadi profesi yang serius dan menjanjikan banget. Dan kalau kalian pikir tadi udah wow, lihat angka ini. Dalam sebulan, Kang Dedi pernah sendirian mencetak rekor penjualan pribadi sampai 45 juta rupiah. Gila kan? Ini bukti nyata kalau dengan strategi yang pas dan kerja keras, langit adalah batasnya. Terus, Huling alias house keliling ini apa sih sebenarnya? Ini bukan sekedar jualan keliling biasa ya. Huling itu strategi distribusi yang super cerdas. Mereka pakai sepeda listrik yang ada GPS-nya, jadi lokasinya bisa dipantau. Bedanya sama ojol atau kurir, mereka ini proaktif. Bukan nunggu orderan masuk, tapi langsung jemput bola. Nyamperin pelanggan di perumahan, sekolah, dimanapun itu. Nah, kuncinya ada di sistem insentif yang kayak game ini. Gampang banget cara kerjanya. Tiap penjualan kelipatan 1 juta rupiah, driver dapat 1 poin. Poin ini dikumpulin tiap bulan, terus bisa ditukar sama hadiah-hadiah keren. Sistem ini bener-bener bikin driver semangat buat ngejar target terus-terusan. Efektif banget. Dan hadiahnya ini bukan kaleng-kaleng loh. Ada emas antam yang lagi dikumpulin sama Kang Dedi buat investasi. Ada sepeda motor juga. Dan yang paling bikin merinding, ada program Huling Vaganza. Hadiah utamanya perjalanan umroh. Saat ini, Kang Dedi jadi kandidat paling kuat buat menang. Motivasi yang luar biasa banget kan? Tentu saja, cerita ini nggak akan lengkap kalau kita nggak lihat sisi lainnya. Di balik angka-angka fantastis itu, ada suka dan duka. Ada realita pahit yang harus dihadapi semua pedagang keliling, mau itu Starling tradisional ataupun driver Huling. Jadi apa aja sih tantangan di lapangan? Ini adalah suara jujur dari seorang pedagang keliling. Cuaca itu musuh nomor 1. Pas hujan, risikonya double. Pertama, udah pasti sepi pembeli, orang-orang pada di dalam rumah. Kedua, dan ini yang lebih bahaya, risiko kecelakaan. Bisa jatuh, bisa tergelincir, apalagi bawa beban berat. Dan ini dia dampak finansialnya secara nyata. Kalau seharian hujan, pendapatan kotor seorang Starling bisa anjlok drastis. Kadang cuma dapat 50.000 perak. Coba bandingin sama rekor penjualan Kang Dedi. Jomplang banget kan? Ini nunjukin betapa rentannya pedagang tradisional sama faktor-faktor di luar kendali mereka.
Kalau dirangkum, tantangan utamanya ya ini, cuaca buruk, jelas jadi resiko paling tinggi. Terus ada kendaraan mogok di tengah jalan, wah itu bisa bikin penjualan berhenti total seharian. Dan yang terakhir, ya resiko klasik pedagang kaki lima, penertiban sama aparat kayak Satpol PP. Oke, setelah lihat peluangnya yang besar dan tantangannya yang nyata, kita sampai di satu pertanyaan besar. Apakah model yang dibawa Huling ini sebuah evolusi, sebuah cetak biru baru buat masa depan para pengusaha mikro di jalanan Indonesia? Jadi apa sih yang bikin model Huling ini revolusioner? Kuncinya ada di 3 hal. Pertama, kekuatan brand yang udah dikenal orang. Kedua, penggunaan teknologi canggih kayak GPS buat efisiensi. Dan ketiga, sistem insentif modern yang bikin semangat kerja. Kombinasi 3 pilar inilah yang mengubah total wajah pedagang keliling yang selama ini kita tahu. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah model bisnis yang terstruktur, canggih, dan bawa nama brand besar ini adalah masa depan bagi para pedagang keliling di Indonesia? Atau jangan-jangan ini adalah evolusi dari gig ekonomi yang bisa ditiru sama brand-brand lain? Mungkin jawabannya sedang terjadi di depan mata kita.